Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan profil perusahaan PT Bank Mandiri. Baik, kami akan perkenalkan diri. Saya adalah Putri Yunis. Saya Abda Usria. Saya Andika. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan profil perusahaan dan sejarah penggabungan. PT Bank Mandiri (TBK) didirikan secara resmi pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan oleh pemerintah Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Pada bulan Juli 1999, 4 bank milik negara yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia secara resmi digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Bank Mandiri memulai operasi komersial penuhnya pada Agustus 1999. Sebagai salah satu badan usaha milik negara atau BUMN terbesar, korporasi ini fokus menyediakan layanan perbankan terintegrasi. Layanan tersebut mencakup segmen korporasi, komersial, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta perbankan retail atau konsumer. Operasionalnya didukung penuh oleh infrastruktur digital lewat aplikasi Superlivin by Mandiri untuk nasabah retail dan Kopra by Mandiri untuk segmen grosir atau korporasi. Analisis kondisi makroekonomi dan lingkungan bisnis. Kinerja akuntansi dan operasional Bank Mandiri sangat dipengaruhi oleh indikator makroekonomi nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia yang stabil di kisaran 5% menjadi katalis utama bagi ekspansi kredit perbankan. Dinamika suku bunga acuan serta kebijakan likuiditas dari Bank Indonesia turut mempengaruhi struktur biaya dana perusahaan. Dari sisi konsumsi domestik, data internal seperti Mandiri Spending Index menjadi acuan penting yang menunjukkan stabilitas daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian pasar global, penguatan fundamental ekonomi nasional memberi ruang bagi Bank Mandiri untuk mengendalikan tingkat rasio kredit macet. Hal ini terbukti dari rasio non-performing loan gross yang mampu ditekan hingga ke level yang sangat sehat yaitu 0,96%. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan kinerja keuangan. Pertama, pendapatan bunga bersih atau net interest income. Akun ini tumbuh pendapatan bunga bersih mencapai 106 triliun rupiah, naik 4,38% year on year. Pertumbuhan disokong oleh tingginya volume penyaluran kredit. 2. Pendapatan non-bunga free base income mengalami lonjakan signifikan. Beban operasional dapat dikendalikan dengan baik berkat efisiensi proses bisnis berbasis digital, sehingga rasio biaya terhadap pendapatan tetap terjaga aman sebesar 14,5% year on year menjadi 48,5 triliun rupiah. Faktor pendorong utama adalah digitalisasi transaksi dan pendapatan berbasis komisi perbankan. 3. Laba bersih konsolidasi. Bank Mandiri membukukan laba bersih tahunan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 56,3 triliun rupiah. Pencapaian ini mempertegas posisi perusahaan sebagai salah satu kontributor laba BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya, omset perusahaan. Dalam industri perbankan, omset atau total pendapatan operasional bersih merupakan akumulasi dari pendapatan bunga bersih dan pendapatan non-bunga. Pada tahun ini, total omset
konsolidasi Bank Mandiri berhasil menembus angka 155 triliun rupiah. Kontribusi omset tersebut ditopang oleh dua pilar pendapatan utama. Pertama, segi pendapatan bunga bersih menjadi kontributor terbesar, nilai 106 triliun rupiah yang didorong oleh agresifnya penyuluran kredit di sektor produktif kooperatif. Yang kedua, segi pendapatan non-bunga mengalami lonjakan signifikan sebesar 14,5% year on year menjadi 48,5 triliun rupiah. Faktor pendorong utama adalah digitalisasi transaksi lewat aplikasi Livin BI Mandiri dan Kopra BI Mandiri yang menghasilkan pendapatan berbasis komisi perbankan secara masif. Terima kasih. Saya akan menjelaskan struktur Arukas, posisi aset dan liabilitasnya. Pertama, aset kekayaan perusahaannya. Total aset konsolidasi melonjak sebesar 16,6% hingga menyentuh 2.829,9 triliun. Struktur aset didominasi oleh portofolio penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 13,4% menjadi 1.895 triliun. Fokus penyaluran kredit menyasar segmen produktif korporasi, serta pembiayaan berkelanjutan termasuk sektor UMKM yang mencapai 140,1 triliun. Baik, yang kedua liabilitas dan Arukas. Masuk komponen liabilitas terbesar berasal dari dana pihak ketiga atau DPK yang terkumpul dari simpanan nasabah dengan pertumbuhan kuat sebesar 23,9. Struktur DPK didominasi oleh dana murah atau current account saving account atau CASA berupa giro dan tabungan mencapai 1.431,4 triliun. Tinggi proporsi CASA ini menjaga Arukas operasional bank tetap liquid sekaligus menekan beban bunga simpanan. Baik, ada beberapa pihak-pihak yang terlibat di PT Bank Mandiri Persero. Yang pertama itu pemegang saham pengendali. Pemerintah Republik Indonesia memegang kepemilikan mayoritas saham seri A Dwi Warna Negara RI, di mana pengelolaan portofolio besarnya saat ini disinergikan bersama lembaga pengelola investasi PT Danantara Asset Management Persero. Sisa saham lainnya dimiliki oleh publik atau investor retail di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, regulator dan pengawas. Seluruh aktivitas kepatuhan pelaporan keuangan serta penyusun standar akuntansi perbankan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Yang ketiga, internal manajemen. Terdiri dari Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya kebijakan strategis dan jajaran direksi selaku eksekutif operasional yang diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dan yang terakhir yaitu perusahaan anak atau entitas konsolidasi. Bank Mandiri membawai sejumlah anak perusahaan terkemuka guna memperluas ekosistem keuangannya. Antara lain PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, PT Mandiri Sekuritas, PT Aksa Mandiri Financial Service, PT Mandiri Tuntas Finses, dan PT Bank Mandiri Taspen atau Mantap.